Oke, selamat siang. Ini kita ngelanjutin yang kemarin aja. Jadi untuk yang update terakhir itu kan kita ada ini ya dari apa ya, perbandingan modul yang dikasih Pandi dengan saya. Ini so far harusnya eh, sudah dikerjakan. Cuman untuk testingnya mungkin lebih baik kalau ini sih apa mungkin Pak Andi atau Bapak Ibu mungkin yang bisa ngejustify apakah sudah benar apa belum seperti itu. Untuk ringkasannya sendiri itu saya kemarin sudah saya share juga yang di panduan penggunaan ini beberapa sudah menjelaskan modulnya dan ini untuk programnya seperti itu. Jadi kalau untuk quick update sendiri kan kemarin ada beberapa hal kayak sebagian atau yang belum dibuat seperti voucher, seperti COA ini sudah kita fix juga untuk manajemen password user, lalu laporan HPP ini juga sudah. Paling yang mungkin yang mau saya confirm itu lebih ke ini sih. Sebentar bagian sebagai manajemen ini laporan hutang bentar mana itu untuk orang akhir ini ya model produksi ini sih untuk di Purno sendiri apakah memang untuk mode ini apa emang digunakan ya mau nanya aja sih assembling dan produksi dan kawan-kawan ini karena kalau kita ngeliat dari sini keterangannya kan tidak diperlukan seperti itu. Jadi ini masih saya skip untuk modul yang ini. Mungkin Pak Andi ada bisa ini ngasih input. Karena kalau di sini sih keterangannya tidak diperlukan ya, jadi belum saya kerjakan. Tapi kalau yang lain sih sudah harusnya. Atau kalau misal masih menunggu konfirmasi, kita lanjut update yang lain. Untuk fitur tambahan, kemarin kan ada permintaan untuk dashboard monitoring BBM ya. Itu juga sudah dikerjakan, cuman ini harusnya nanti kalau kita coba input data baru dia bisa digunakan sih seperti itu. Lalu untuk anggaran LRA dan laporan dan kawan-kawan kan kemarin tuh permintaan update-nya adalah ini kita bisa ngeliat per triwulan, per semester dan per tahunan dan per bulan gitu ya. Ini sudah saya coba update. Jadi untuk per triwulan pertama, triwulan 2, triwulan 3 ataupun per semester itu bisa kita akumulasi ataupun kalau mau melihat dia per bulan itu pun juga bisa. Itu. Ini sudah dipecah juga ada tambah penerimaan, rekap penerimaan, beban investasi, rekap investasi, beban operasional, rekap beban operasional, beban umum, dan rekap beban umum seperti itu. Lalu untuk laporannya sendiri, kita juga sudah menambahkan fitur yang mau dilihat per triwulan, dan juga kita bisa melihat neraca saldo, neraca secara overall, laba rugi, APP pun juga ini sudah saya coba update. Bisa per detail, per 3 bulan, per 2 bulan, ataupun versus budget. Itu. Untuk rekonsiliasi bank juga sudah. Lalu untuk import export data, jadi kalau memang ada Excel, data lama yang ada Excel yang mau diupdate ke program, itu bisa langsung update datanya aja seperti itu. Untuk COA juga sudah saya fix. Kemarin kan kita ada issue kurang lengkap ya COA-nya ya. Nah ini sudah saya tambahkan di sini. Seperti itu harusnya sudah full. Dan ini nanti berpengaruhnya waktu kita input jurnal. Untuk input jurnal sendiri, ini sudah saya pisah, dia akun debit,
untuk kredit, nanti COA-nya bisa kita lihat di sini, bisa ditulis untuk misal piutang, ya nanti dia akan menimbulkan men-show kita mau input apa gitu. Untuk sub akunnya juga sudah, ini untuk debit, ini untuk kredit, nanti kita tinggal simpan. Lalu kan kemarin itu juga ada permintaan untuk approval ataupun unapprove. Ini saya pakai akun superadmin ini ya, ini emang khusus harusnya buat orang IT doang yang megang, karena dia fiturnya kebuka untuk semua. Cuman itu nanti bisa kita pilih sih. Nanti kan contoh superadmin gitu ya. Nah, jabatannya itu apa? Nanti bisa kita maintain. Ini udah dipilih mau dewan pengawas, direksi, kasir, dan kawan-kawan. Nanti ini fitur yang membedakan adalah fiturnya tuh terbatas aja sih. Misal kasir itu dia cuman dapat voucher dan input seperti itu. Nanti untuk yang meng-approve, misal dewan pengawas atau direktur utama ataupun akun-akun yang untuk approval, itu nanti tinggal tergantung loginnya siapa. Cuman untuk sekarang kita pakai superadmin dulu. Jadi contoh misal kita membuat jurnal gitu ya. Tes jurnal gitu. Jumlah simpan dulu. Nah, ini nanti dia masuk, dia statusnya masih waiting. Waiting ini apa? Berarti nanti menunggu untuk si approval itu meng-approve atau tidak. Nanti kalau misal dia approve, centang, nah nanti dia berubah posted. Tapi nanti bisa di unapprove juga, tinggal di X di sini. Nanti dia jadi unapprove atau bisa dihapus juga. Jurnalnya. Gitu. Lalu kita juga kemarin ada permintaan untuk menambah fitur purchase order dan juga sales order ya. Ini lebih ke inventory. Itu juga sudah kita tambah di sini untuk pembelian ataupun penjualan. Mungkin kalau kita jelaskan satu-satu mungkin agak lama ya. Jadi saya harapnya sih bisa dibaca di modul dulu. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau ada pun input bisa langsung di sounding aja seperti itu. Selamat siang Mas Jepon. Ya siang Bu. Izin yang boleh klik laporan ini Mas Jepon. Kemudian klik Januari. Ya. Nah di sini kan Mas di sini kan Mas masih 0. Bisa ini muncul datanya nggak Mas? Dengan jurnalnya itu kan sudah yang kita kirimkan ke Mas Jepon. Bantu input Mas supaya laporan di bagian laba rugi, neraca, ada laporan lainnya ini muncul Mas, tidak 0. Ya, coba nanti kita cross check ya. Mungkin ada box di saya notes. Supposed to be muncul, cuma saya catat. Berarti untuk cek data Januari ya. Januari 2026. Iya, oke, ini kita catat dulu. Ada box. Soalnya untuk yang Februari, Maret, April saya harusnya kelihatan nih. Iya, belum kelihatan Mas, sempat buka kemarin yang sebelum dikunci ada username password itu Mas, sempat buka kemarin di bagian Januari, Februari, Maret kalau nggak salah juga. Itu tuh belum keluar laporannya Mas, apakah itu belum input jurnal atau bagaimana Mas? Jadi minta tolong itu Mas ya menginput jurnalnya biar membandingkan dengan yang versi manual yang sudah kita buat Mas. Oke, saya cross check. Gimana? Ya, saya sih muncul. Oke, thank you Bu input. Ada lagi? Ini mau minta ajarin mau login ini kan kemarin Mas tidak bisa karena pas diminta username sama password ya. Iya. Namanya itu Mas. Bagaimana Mas kalau kita login menggunakan username kita?
Oke, jadi untuk sekarang ini saya buka dulu semua fiturnya karena kan kita masih masa testing. Tapi nanti untuk kedepannya mungkin saya lebih ke ini aja sih, mau minta eh kira-kira username sama ini PIC yang memungkinkan untuk memakai program ini. Mungkin kemarin sudah di-share apa saya kelewat, cuman untuk sekarang ini kita ini sih untuk sekarang untuk testing itu kita bisa pakai super.admin dulu. Admin. Ini passwordnya untuk sekarang pakai ini ya, tahun 2026. Nanti tinggal menyesuaikan jabatannya apa. Tapi untuk mengunlock semua fitur sih pakai super admin dulu. Bisa mungkin Pak Andi, mungkin kemarin saya maaf ada kelewatan, mungkin untuk data user itu Iya, kita bisa di mana ya? Mas Jivon, Hmm. izin apa ngasih informasi. Kalau untuk terkait approval itu sebenarnya sesuai dengan jabatan aja, Mas. Biasanya cukup mungkin direksi, kemudian manajer, supervisor, staff kayak gitu aja. Kasir dan staff ya. Itu aja sih. Untuk otorisasi usernya berarti superadmin itu kan mungkin di sisi IT direksi atau apa namanya di sisi keuangan itu aja. Kalau yang lainnya tidak super admin. Itu aja sih kalau untuk di otorisasi. Cuman jabatan itu kan nanti kebutuhannya adalah integrasi untuk penjurnalan. Jadi nanti divisi-divisi yang lain itu dari operasional atau bisnis itu nanti mendapat akses untuk yang memang kebutuhannya untuk kebutuhan di sisi pelaporan. Ya, misalnya di bisnis Hmm. ada laporan Bapok, nah itu nanti aksesnya lebih kepada Bapok atau istilahnya pasar murah atau POS atau kasir. Misalnya di apa di operasional tuh terkait laporan apa namanya dari kasir itu aja sih Mas yang dikasih aksesnya. Cuman kalau untuk otorisasi usernya itu sama aja sih. Kalau biasanya kan kalau aplikasi kan super admin, admin, apa namanya user ya, ya sama aja sih. Cuman kalau di Perumda tuh saya minta dibuat per divisi dan per jabatan aja gitu. Karena kan nantinya untuk dari teman-teman di luar keuangan itu seperti kayak operasional dan bisnis itu juga ada integrasi terkait integrasi jurnal saja kayak gitu sih nanti. Oke. Itu. Berarti kalau gitu mungkin saya minta tolong ini Mas ngelis kira-kira per divisi atau per user itu kira-kira username yang mau diinput apa aja gitu biar kita tambahkan. Menambahkan yang tadi apa pertanyaan Mbak Nisa, maksud dari Mbak Nisa itu yang dari laporan kita yang dari tahun 2025 dan 2026 itu Mas, apa namanya bisa diinput di aplikasi tanpa manual kayak gitu. Jadi data-data yang sudah saya share itu kan sudah ada data-data update, sudah ada petunjuknya. Jadi permintaan dari teman-teman divisi keuangan itu gimana caranya data yang real itu udah masuk Mas di aplikasi itu aja. Jadi nanti mereka tinggal tinggal apa namanya ngecek aja Mas penyesuaian kayak gitu loh. Kalau yang sekarang kan mereka login itu bingung Mas. Apa namanya tidak tahu kan, oh ini gimana caranya? Karena kan mereka itu kan apa namanya user pengguna gitu loh, bukan hal teknis. Mungkin kalau hal teknis tuh saya mungkin yang akan ya seperti kayak biasanya sih banyak saya yang akan ngoreksi segala macam. Cuman kalau yang terkait data itu permintaan dari teman-teman divisi keuangan itu kalau bisa data yang di tahun 2025 dan 2006 itu sudah ada di aplikasi untuk apa namanya perbandingan kayak gitu loh. Dalam artian perbandingannya itu dengan data manualnya. Terus acuannya itu dari file yang sudah saya kirim kemarin tuh Mas. Itu sudah update semuanya itu yang dalam satu folder. Cuman kemarin tuh ketinggalan tuh hanya yang posisi divisi dan untuk SOP itu. SOP approval aja sih. Cuman kan approval itu pada dasarnya apa namanya garis besarnya itu dibikin seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya. Dia kan ada super admin, terus kemudian ada kasir, ada user. Udah itu aja sih.
Nanti untuk divisi itu sesuai dengan divisinya Mas nanti Mas. Kan dia tinggal milih divisi mana kayak gitu. Jadi ketika log login kan ketahuan, oh ini yang login dari mana. Karena kan menurut saya sih log login juga penting untuk di keuangan karena kan itu kan sebagai histori atau tracking kan. Gitu loh. Karena berkaitan dengan uang, itu aja sih. Ya, untuk datanya nanti coba saya cross check. Memang harusnya sih udah dari 2025 dan 2006 itu memang harus sudah kelihatan, supposed to be kelihatan. Cuman ini kayaknya masih ada yang belum muncul. Nanti coba saya cross check. Untuk yang fitur upload itu sendiri saya udah nambahin di sini. Kita benar bisa langsung import laporan keuangan, tinggal di upload aja seperti itu nanti. Ini untuk fitur importnya. Cuma nanti untuk hasil di reportnya coba saya cross check. Iya, Seperti iya, itu. iya, betul. Nanti Iya sih. untuk laporannya kalau memang udah saya coba fix, nanti saya info ke grup untuk Iya, bisa dicek langsung aja. Seperti itu. iya boleh, boleh, boleh. Kalau di saya sih sebenarnya lebih fokusnya itu ke teman-teman keuangan aja Mas, karena Hmm. teman-teman keuangan itu cross-check-nya setelah yang diinfokan kepada saya itu lebih kepada real datanya kayak gitu loh. Kayak Mbak Nisa itu jadi tahu, oh ya ini perbandingannya, oh ini kondisinya itu aja sih sebenarnya yang Oke, tambahan. nanti Mm-mm. nanti coba saya cek untuk datanya. Oke, berarti kan untuk catatan untuk saya itu kan masih terkait dengan yang approval tadi sama login itu kita perlu cek sama real data. Untuk fitur-fitur tambahan mungkin belum bisa dites sekarang kali ya, karena memang itu untuk penggunaannya harus digunakan secara real. Apa lagi ya? Jadi paling untuk sekarang nanti paling lambat sore deh untuk yang fitur login ini. Nanti kalau sudah saya bisa infokan, paling untuk teman-teman yang mau nyoba, ini untuk username-nya bisa diinput nanti, bisa diinput bebas ya. Maksudnya kalau misalnya nama saya kan Jevon gitu, Jevon Edmund. Nanti passwordnya ditulis Perumda 2026 dulu. Iya, Nanti jabatannya sesuai masing-masing ya. iya, iya, boleh. Nanti harusnya untuk role-nya sudah sesuai dengan jabatan masing-masing gitu. Jadi kalau mau ngetes username-nya bisa input bebas dulu. Bisa input bebas, passwordnya menyesuaikan ini, nanti jabatannya sesuai masing-masing seperti itu. Nanti role-nya sudah menyesuaikan. Iya. Ya cuman kalau untuk yang jabatan itu mungkin nggak semuanya Mas. Cuman saya tampilin supaya nanti kan mungkin ada yang butuh di operasional, di Betul, bisnis kayak gitu. Jadi saya list aja semuanya itu. Siapa tahu kan betul. ada yang kebutuhan akses ke sana kayak gitu. Cuman kalau secara otorisasi itu cukup seperti kayak aplikasi pada umumnya itu. Dia kan biasanya otorisasi itu ada empat role ya. Mm, Superadmin, admin, kasir, user. Udah cukup sih sebenarnya. Itu aja. Cuman betul. nanti terkait rule-nya kan menyesuaikan dengan kondisi aplikasi Mas. Yang mau dibuka apa. Nah, nanti kan itu apa namanya sambil jalan istilahnya next selanjutnya. Cuman sekarang kalau apa namanya saran dan request dari saya itu lebih fokus ke data aja Mas, data real yang di di keuangan yang di tahun 2025 dan 2026. Jadi teman-teman keuangan tuh sudah ada gambaran untuk di sisi datanya kayak gitu loh. Jadi mereka bisa membandingkan dari data manual dengan data yang di aplikasi. Gitu. Oke, berarti kan fokus kita sekarang kan untuk data dulu ya, berarti ya. Iya, betul, betul, betul. Oke, Prioritasnya ke situ dulu. Mm-mm. oke, kalau gitu mungkin paling lambat dari saya besok pagi ya untuk coba nge-cross check datanya. Nanti kalau sudah bisa kita tes, nanti saya langsung info di grup aja. Kalau memang besok butuh call lagi, saya besok ready sih. Mau jam berapa aja. Iya, iya. Kebetulan besok nggak ngantor. Mungkin agak sedikit tambahan juga. Nanti kan yang terkait dari data real yang manual itu, Mas, Hmm, kan sudah ada istilahnya otomatisasinya. Jadi itu hmm, juga nanti Mas Jevon cek aja di dokumen itu ada juga video yang kemarin saya record dari Mbak Nisa. Jadi nanti kan integrasi kayak untuk kebutuhan jurnal, buku besar itu kan sistemnya otomatis Mas. Nah nanti itu dibuat untuk integrasinya bagaimana nanti. Yang istilahnya perhitungan jurnal ketika dia ada angka realnya
kan dia bisa berkurang dan lain sebagainya, itu aja sih. Hmm. Nah, Betul. terus tambahan lagi Mas, untuk divisi itu untuk saat ini kita hanya 4 aja sih Mas ya. Divisi bisnis, operasional, umum, dan keuangan. Jadi untuk terkait istilahnya sirkulasi keuangan itu hanya dari 4 divisi ini aja sih sebenarnya. Nah, Oke. itu aja sih. Oke, kalau gitu berarti coba paling cepat ini mungkin sore ini saya coba update. Berarti paling gini aja kali ya. Nanti kalau misal datanya sudah saya coba benerin, saya minta tolong untuk dicek. Misal masih ada isu bisa langsung kabarin di grup kali ya, gitu ya. Kira-kira gimana? Iya ya, boleh. Nanti Hmm, coba saya koordinasikan ke Mbak Nisa, ya kan? betul. Karena kan Nah, mereka itu user sih Mas. Kalau untuk mm, masalah hal teknis nanti kita diskus aja. Cuman memang harus tetap kita sosialisakan ke teman-teman kayak gitu loh. Terutama ke usernya, ke teman-teman keuangan gitu. oke. Ini saya mau reminder dikit lagi nanti kalau untuk coba kan untuk pertama kali buka nanti ada login ini. Ini bisa di-input nama masing-masing. Contoh, saya tadi jevon.edmund. Untuk sekarang kita passwordnya pakai Porumda 2026 dulu. Porumda 2026. Nah, untuk jabatannya tinggal menyesuaikan aja. Nanti seandainya masih nggak bisa login, kalau misalnya ada isu, bisa pakai super admin dulu. Super admin, untuk role-nya nanti bebas mau pilihnya yang paling bawah, super admin seperti itu. Biar unlock semua fitur. Kalau mau nyoba aplikasinya seperti itu. Iya, iya. Itu juga mungkin yang terkait jabatan nanti nggak semua ditampilin tuh Mas. Paling Hmm. nanti yang user-user berkepentingan aja nanti yang punya akses untuk terkait di aplikasi. Yang saya kirim tuh kemarin hanya posisi role jabatan aja itu nanti. Itu aja sih. Yang koreksi Mungkin dari saya. nanti minta tolong di ini aja mas, kira-kira yang mau di show apa gitu Ya, ya, ya. Oke. untuk detailnya. Nanti coba kita fix. Oke, bentar berarti ini show tuh. Kira-kira ada yang lain lagi? Itu mungkin ke tim keuangan loh. Ke Hmm. Mbak Nisa sama Mas Julkipli itu. Atau ke SPI. Cuman sepertinya SPI Mas Bian lagi berhalangan diwakilkan oleh Mbak Dita aja sih. Mas Jevon, Ya, izin kalau bisa yang mengenai teknis ke perumdanya aja langsung nanti Mas ya, seperti laporan Januari nanti mau lihat ini laporannya versi perumda yang Januari yang sudah kami kirimkan. Mungkin biar kalau udah muncul di laporan itu Mas, kami ada bayangan lagi Mas untuk bertanya masalah teknisnya. Kalau udah sama nih, misalkan laporan Januari, Februari, Maret, Aprilnya udah sama, biar kami belajar teknisnya, inputnya bagaimana Mas, misalkan dari input jurnal, terus kesinkronan di aplikasi ini, dia setelah input jurnal kemana aja lagi Mas, itu ngelinknya. Ya biar budget tracking. Oke. Ya biar mau belajar tracking otak-atik aplikasinya Mas. Baik. Terima kasih Mas. Oke, jadi untuk yang data tadi nanti saya infokan kalau sudah bisa dites. Tapi untuk gambaran umum aplikasinya ya, maksudnya biar dapat gambaran itu bisa kita lihat di sini tadi kemarin Bu, yang saya ada share. Sudah sempat dibuka belum ya? Yang ini, yang link yang ini. Yang panduan pengguna sudah ada yang buka, Bapak Ibu? Nanti kalau memang ada input atau pertanyaan bisa dicek di sini dulu. Di sini saya sudah coba untuk ngasih cara penggunaan aplikasinya ya. Untuk input data, input saldo, COA dan kawan-kawan seperti itu. Kalau ini juga saya juga ada menjelaskan beberapa skenario. Misal ini ada contoh skenario nya untuk
kira-kira gambaran cara menggunakan aplikasinya seperti itu, Bapak Ibu. Misal masih ada yang bingung, nanti bisa kita coba bahas lagi. Tapi untuk gambaran besarnya, aplikasinya ini seperti apa jalannya, bisa dibuka di sini tadi, yang kemarin kita share. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dibaca dulu, nanti kalau ada yang bingung, bisa kita cek bareng-bareng. Dari saya seperti itu, kurang lebih. Oke, berarti untuk PR sekarang kan kita mau ngecek data dulu. Kira-kira, oke, misalnya coba sore ini saya coba benerin. Kalau nggak sore ini mungkin besok pagi. Berarti intinya nanti saya coba update datanya kalau emang udah bisa dicek, nanti saya info di grup ya. Nanti langsung dicek aja. Kalau memang sudah saya infokan, nanti bisa dicek datanya udah benar apa belum. Nanti infokan ke saya kalau misal datanya belum sesuai gitu ya. Mungkin Mas Andi ada input lagi. Ya, Atau yang lain. Mas Jufon mungkin sedikit menjelaskan apa yang ditanyakan Mbak Nisa. Mbak Nisa itu mungkin pengennya itu juga dibimbing secara studi kasus, Mas. Secara contoh kayak gitu mungkin. Mungkin kan kalau membaca modul tuh mereka kan bingung atau bagaimana user ya. Istilahnya nanti di apa namanya contohin aja studi kasus. Tapi nggak apa deh, itu apa namanya itu nanti sambil jalan istilahnya disiapkan untuk yang data aja, kita prioritas data. Jadi kan mereka itu user sih Mas. Jadi harus kita kasih tahu kayak gitu loh. Kalau saya kan nanti fokusnya lebih kepada ke fitur nih, fitur apa yang kurang, apa testing yang untuk integrasi. Nah, nanti kalau yang di user itu mungkin lebih ke studi kasus untuk implementasi di aplikasinya, tapi juga dibimbing secara contoh kasus Mas, kayak gitu loh. Oh, seperti ini rule-nya misalnya, caranya. Karena kan mereka itu user itu aja sih, teman. Oke, atau nggak gini deh, besok siang kan ini kan kita sambil saya coba benerin, ini kan kita fokus kita yang data dulu. Iya, betul. Nanti saya benerin yang data dulu, besok siang kita jam 2 lagi, kita cross check sekalian use case bareng gimana? Iya, boleh. Kira-kira jam 12 siang besok pada bisa kan ya? Kayak jam ini lagi. Bisa. Kalau teman-teman bisa aja. Teman-teman keuangan tuh insya Allah bisa aja istilah standby. Nggak perlu semua, mungkin nanti satu orang aja, misal ada yang berhalangan nanti sharing aja gitu besok. Oke, kalau gitu paling dari saya sih itu dulu ya. Ini kan kita masih ada isi data dulu, makanya berarti besok kita coba satu use case ya berarti ya, seperti itu. Ada tambahan lagi buat Ibu? Izin Mas Jepon, mau nanya Mas. Ya. Itu kalau misalkan input jurnal, itu otomatis sudah masuk ke beban anggaran nggak Mbak? Beban anggaran, iya nanti itu supposed to be bakal terkalkulasi. Jadi misal kita input jurnal, nanti udah masuk langsung ke reportingnya sih, seperti itu. Jadi untuk use case sih sebenarnya simply untuk journaling doang, seperti itu. Nanti untuk report-report yang di laporan ini dan yang lain-lain itu harusnya hopefully kalau saya tes kemarin sih sudah bisa terkalkulasi seperti itu. Cuman untuk real data memang harus dites bareng lagi seperti itu. Halo Mas Jepon. Ya. Maaf tadi terputus Mas. Iya, jadi untuk jurnal ini, untuk aplikasi ini memang apa yang kita input di jurnal itu nanti udah otomatis terkalkulasi di report yang mau di show seperti itu. Oh, langsung ke beban anggaran ya? Mau beban anggaran, mau kita nge-show laporan realisasi anggaran atau laporan yang lain-lain, itu sudah
terkalkulasi seperti itu. Jadi memang penggunaan dari aplikasi ini difokuskan untuk jurnal. Jurnal itu kan memang harus diinput manual. Cuman untuk kalkulasi yang lain itu supposed to be memang udah terkalkulasi dengan otomatis seperti itu. Tapi Mas, kayak pencairan yang sebelum itu gimana cara perpindahannya itu Mas? Atau secara otomatis juga atau gimana Mas? Pencairan yang mana ya? Sorry. Kan ada pencairan saat bulan ini dan ada pencairan yang bulan lalu atau bulan sebelumnya. Sebentar, kalau pencairan. Contohnya itu tuh kan Januari Mas. Masuk ke bulan Februari. Nah, anggaran yang di bulan Januari itu masuk ke bulan Februari kan otomatis anggaran sebelumnya. Oh, ini berarti kayak sisa saldonya seperti itu ya maksudnya? Apa? Ya, yang saldo sudah terpakai di Januari terbacanya di Februari Mas. Itu otomatis ya? Iya, itu harusnya nanti bisa kita cek di laporannya ini sih. Jadi kan kalau untuk contoh misal kayak per triwulan gitu ya. Iya. Misal ini deh. Nah, misalnya yang enggak ya yang periode ini, habis itu ada yang sampai dengan periode lalu. Itu bisa otomatis terlihat di sini sih nanti. Otomatis langsung ke pindah ya Mas? Itu juga bisa dilihat mau di rekap penerimaan ataupun beban investasi, itu bisa dicek juga per triwulannya. Contoh misal beban operasional seperti itu ya, di triwulan pertama periode lalu dan periode ini bisa kita compare seperti itu. Iya betul. Jadi kalau yang periode lalunya tuh nggak manual kan kita mengisinya kan? Enggak, jadi periode lama itu kan sudah, berarti kan datanya sudah ada di aplikasi nih. Nanti tinggal untuk periode barunya kan mengikuti data yang kita input ke jurnal. Nah, nanti bisa otomatis untuk komparasi aja sih seperti itu. Nanti bisa kita lihat contoh nih misal April, Maret, Februari gitu ya. Misal periode sekarang kan April, nanti yang bakal gerak itu ya yang Aprilnya. Nanti bisa komparasi dengan Maret dan Februari seperti itu. Iya betul Mas. Jadi itu sudah ini udah automated harusnya. Mas Jepon, mungkin tambahan penjelasan dari yang ditanyakan Mas Kipli. Jadi di dalam materi file pendukung keuangan kemarin itu kan sudah saya ada kirim file data aplikasi keuangan MPD Mas, nota pencairan dana. Nah, format manualnya itu kan ada di situ. Nah, permintaan Mas Kipli itu dari mata anggaran yang diajukan untuk keuangan itu ada akumulasinya itu secara otomatis sinkron Mas. Ada berkurang tiap bulan. Misalnya mata anggaran kita sekian, nota pencarian sekian, nanti di budgetnya itu akan berkurang gitu sih. Dia akumulasi terus secara budgetnya. Itu aja sih gambarnya. Cuman kalau untuk contoh filenya itu kan sudah ada saya kirim tuh di folder data keuangan NPD Mas. Nah itu kan sudah ada contohnya yang file data laporan aplikasi keuangan Perumda Pasar yang 2025 dan 2026. Itu data realnya yang digunakan oleh divisi keuangan saat ini. Ya, yang seperti ini kan ya Mas Andi ya. Ini kan kita ada fitur nota pencairan dana. Nanti mungkin Mas Kipli yang bisa melengkapi itu Mas. Secara datanya nanti yang bisa ngasih masukan segala macam Mas Kipli itu. Itu sudah integrasi apa enggak, bagaimana nanti role-nya, nanti saya suruh Mas Kipli aja langsung bertanya ke Mas Jevon kayak gitu. Kalau secara teknisnya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau di NPD itu nota pencairan dana itu dia kan akumulasinya itu dari mata anggaran. Nanti dia mata anggarannya itu berkurang Mas. Berapa istilahnya budget yang alokasinya dikurangi
anggaran realisasinya seperti itu sih. Mm-mm. Nah, Ya, kalau studi kasusnya ya memang harus diuji coba di trial error dulu yang terkait data yang di NPD itu. Nah, nanti itu ranahnya Mas Zulkifli tuh sama Mbak Nisa gitu. Itu sih. mungkin untuk kasus yang ini bisa dicontohkan ke saya use case-nya seperti apa gitu ya. Nanti kita coba cek. Karena untuk yang kan patokan saya kemarin dari ini dan yang modul yang dari Pak Andi kemarin ya. Mungkin yang itu saya kurang detail. Nanti coba untuk use case-nya coba bisa kasih ke saya biar supaya saya coba kerjain. Karena ini dari data NPD yang kemarin tuh saya bikinnya seperti ini sih. Gitu. Hmm. Ya, sepertinya itu harus memang di trial itu Mas sebenarnya. Hmm. Di trial dulu istilahnya. Secara real. Nah, itu Mas Kifli aja nanti sama Mbak Nisa dikomunikasikan aja yang untuk terkait teknis keuangannya tuh. Oke. Jadi Mas, Ya. menambahkan Mas, yang di Hmm. nota pencairan dana itu mungkin ada tambahan pagu lah Mas di sebelah kiri gitu. Kan jumlah diminta sebelumnya itu kan ada pagu. Hmm. Oke. Yang kalau kategorinya betul investasi. Programnya program. Oh ini programnya yang keseluruhan ya Mas. Program modal kerjanya itu ya. Oke. Kalau bisa ditambahin aja sih. eh, Pagu anggaran. Mas. Oke, coba nanti saya cross check data yang dikasih ke saya Bukan kemarin pagu anggaran, anggaran sih. kurang ya. Iya Mas Yevon, itu ada di data real yang Excel yang saya kirim di folderan itu ada Mas. Nanti coba saya cross check. Tadi suara pian nggak ada, Oh siap. masih kemut. Iya Mas Nah Yevon, ya, iya koreksi Mas Yevon. Yang untuk data yang ditanyakan Mas Kifli itu ada di contoh filenya itu, real file itu Mas. Bukan contoh sih, itu real file yang di Excelnya itu ada kok. Heeh. Yang di NPD itu. Heeh. Ada. Nah itu data untuk aplikasi keuangan MPD. Nah ya itu MPD ada. Nah, Pagu, pagunya yang sebelah mana nih? Anggaran ini kan? iya itu anggaran. Nah itu anggarannya untuk 1 tahun Mas. yang file Excelnya juga Mas. Maksudnya. Oke, ini file Excelnya. Ini file Excel. Heeh. Berarti mau di show tuh yang anggarannya ini ya, pagunya nih. Nah, kalau secara untuk di sistem bisa nggak Mas? Ini dibuat. Oh, diminta. Oh, oke, bisa bisa bisa. Nanti saya tambahkan di sini aja berarti ya. Ya, Ya betul. Hmm. Oke oke, bisa bisa. Ini anggaran berarti anggaran dan akumulasi pencairan dana bulan Januari gini. Tambahin dulu gini Mas. akumulasi. Yang dua ini Mas. Oh ya ya, ya. Oke oke. Pencairan bulan Januari. Desember. Oke deh, kalau ini not buat saya dulu. Kalau tadi itu biar by sistem aja sudah nggak by Excel lagi kayak gitu. Hmm. Ya betul. Mungkin apa? Mungkin tam mungkin tambahan Mas Yevon.
mungkin secara simpelnya itu dibuatkan format yang sekiranya untuk impor filenya itu impor file gitu aja sih. Istilahnya misalnya ada file yang sesuai dengan format yang dari contoh MPD atau dari contoh laporan keuangan. Itu aja sih ya kan ya. Tambahnya supaya mudah aja sih kayak gitu. Oke. Kalau gitu, oke. Berarti untuk ini kan berarti kita ada beberapa tambahan lagi dan juga ada perbaikan data tentang puasa. Berarti ini kita paling masukin nanti udah masuk ke masa garansi program ya. Nanti 2 bulan ke depan untuk garansi. Oke deh. Untuk besok kita bahas yang ini dulu tadi. Data real sama kita coba use case yang input dulu berarti ya. Untuk besok. Untuk yang NPD ini nanti saya coba cross check dulu. Apakah memungkinkan untuk tanggal 21 besok? Kira-kira ada lagi, Bapak Ibu? Berarti so far target kita besok itu kan yang data real dulu ya, sama kita coba cara inputnya sampai cross check real datanya seperti itu ya. Besok siang kita jam 2 lagi berarti ya? Iya, boleh Mas. Boleh. Hmm. Nah, ya sih itu tambahan sedikit mungkin Mas John. Itu yang paling krusial, paling utama di sisi integrasi sih Mas. Itu sih. Itu perlu karena apa namanya di laporan keuangan dan NPD ini dia saling berkaitan sih. Itu yang istilahnya prioritas untuk di keuangan, dua hal itu sih sebenarnya. Kalau gitu besok kita coba cek ulang. Ya, betul kata Pak Andi, Mas. Karena dengan satu laporan tadi terintegrasi mengurangi anggaran dan itu saling berkaitan, Mas. Jadi misalkan sudah input jurnal ataupun input laporan keuangan yang mengenai perundannya, jadi mau lihat kesinkronisasiannya, Mas. Oke. Iya, paling kira-kira ini sih use case yang memang diperlukannya mungkin bisa di listing di grup sih, kurang lebih. Jadi kalau gitu kan untuk sekarang paling saya ngerjain yang kita beberapa input tadi dulu. Besok kita coba regroup sekalian coba programnya deh kalau gitu. Media saya itu dulu sih kurang lebih ya. Kita coba regroup besok berarti ya. Baik. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Oh, belum, kita coba update lagi besok. Kurang lebih jam 2. Siap, Mas. Kami tunggu info update-nya, Mas ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Siap. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup ya. Selamat siang.